Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1001. Saat makan siang di kafetaria, dia mengambil tempat orang lain lagi. Siswa bernama Central Latte pergi ke alasan dan dikerumuni olehnya lagi. "Bajingan, di mana dia sekarang?" teriak Nijing, bertindak seolah-olah dia akan melakukannya untuk surga. "Tentu saja di belakang gunung adalah ruang kelas bela diri. Jika kamu mencarinya, kamu harus dapat menemukannya di lapangan bela diri di kelas 2 kelas Ding." "Fiuh." Nijington bergegas keluar dari barisan piket. Beberapa anggota regu piket sibuk berkata, "Cepat pergi." Nijing sangat marah. "Aku khawatir akan ada pertunjukan yang bagus. Zhang San ini memang tidak disukai. Dia benar-benar membutuhkan seorang super jenius untuk mengajarinya sebuah pelajaran. Hehe, ayo ikuti dan lihat." Jadi, beberapa piket itu sibuk menindaklanjuti, tapi sayangnya, sosok Nijing sudah menghilang. Di medan perang di belakang gunung, Tang Zichen sedang berbaring di bawah pohon, menggigit ekor anjingnya, masih dengan kaki terangkat, tidak tahu apa yang sedang terjadi di kepalanya. Dan orang-orang lainnya semua berlatih seni bela diri di arena seni bela diri masing-masing. Saat itu, dari arah di puncak gunung itu, terdengar suara marah, "Zhang Sanhe ada di sini." Zhang Sanhe dari kelas 2 Ding keluar dan kalahkan. Tiba-tiba, semua orang berhenti berlatih seni bela diri dan melihat ke arah puncak bukit, di mana seorang pria bergegas turun dengan ekspresi marah di wajahnya. Tang Zichen tidak bereaksi sesaat karena namanya adalah Tang Zichen. Namun, Tang Zichen bereaksi ketika dia merasa banyak mata tertuju padanya. Di langit, seorang pria berdiri di udara dan berteriak, "Zhang San dari kelas 2 kelas Ding, segera keluar, jangan paksa aku turun dan mengejarmu." Tang Zichen dengan malas berdiri, melangkah keluar dari bawah pohon, melihat ke langit, dan berkata, "Cucu mana yang sedang mencari kakek?" Kamu. Nijing di udara sangat marah sehingga dia hampir jatuh dari udara, itu juga tak terlukiskan. Banyak siswa juga tercengang, kesombongan San yang kurang ajar ini telah menyegarkan persepsi semua orang tentang dia lagi. Ziyue menginjak kakinya, dan di dalam hatinya, dia berkata tidak baik. Namun, Ziyue tidak berpura-pura tidak mengenal Tang Zichen, dan segera berkata, "Rekan murid Nijing, saya minta maaf atas nama Zhang San untuk meminta maaf kepada Anda." Nijing gemetar dan berkata, "Saat ini, siapapun yang berada di sisinya adalah musuh Nijing." Begitu Nijing selesai berbicara, para siswa yang awalnya lebih dekat dengan Tang Zichen melarikan diri di kejauhan, menjaga jarak mutlak dari Tang Zichen, seolah-olah mereka takut Nijing akan salah paham karena mereka dekat dengan Tang Zichen. "Hahaha, hahaha." Tang Zichen tertawa terbahak-bahak ketika melihat siswa yang hanya berdiri beberapa meter darinya, semuanya melarikan diri, betapa takutnya mereka menjadi musuh Nijing. Ziyue ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tang Zichen meraung, "Ziyue, jika kamu mengatakan sepatah kata pun, kamu adalah musuhku." "Aku." Ziyue menatap Tang Zichen dengan kesal. Nijing mendengus, "Zhang San, aku bertanya padamu pada siang hari, apakah kamu yang menghancurkan atap saudaraku?" Tang Zichen tersenyum, "Ya, kakekmu adalah aku." "Kamu, baiklah, aku akan bertanya lagi, apakah kamu yang menghinaku di depan kakakku?" "Hahaha, Nijing, apakah kamu tuli? Aku tidak hanya menghinamu di depan kakakmu, aku juga menghinamu di depanmu. Apakah kamu tidak mendengarku? Baiklah, maka aku akan mengatakannya lagi. Nijing, ini cucuku." "Hahaha, hahaha." Wajah Nijing berubah ungu karena marah. Dan pemandangan itu hening, mereka semua menatap Tang Zichen. Nijing menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Zhang San, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Teman-teman siswa, kamu juga membantuku untuk bersaksi, bukan karena aku Nijing adalah pengganggu, juga bukan karena aku tidak berpendidikan, itu karena aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menahan orang." Setelah mengatakan itu, tatapan Nijing seperti panah yang ditembakkan ke arah Tang Zichen. Tang Zichen mendengus, "Aku akan membiarkanmu berpura-pura membandingkan." Tang Zichen meledak ke udara. Nijing juga sudah siap memegang tombak panjang di tangannya.
Bas, Nijing mengayunkan senjatanya ke Tang Zichen saat dia terbang ke arahnya. Tang Zichen tentu saja tidak akan melihatnya, hanya untuk melihat kilatan sosok Tang Zichen, menghindari tembakan Nijing tanpa usaha apapun dan muncul langsung di depan Nijing. Ah! Nijing terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pah! Tamparan keras terdengar, dan Nijing disapu oleh Tang Zichen begitu keras hingga tubuhnya jatuh ke tanah, sementara tombak yang entah bagaimana ada di tangannya ada di tangan Tang Zichen. Sial, banyak siswa di bagian bawah tertegun, hanya untuk melihat bahwa Ni benar-benar tersapu dan ditampar dan jatuh ke tanah, seolah tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Di udara, Tang Zichen mengklik dan mematahkan tombak Nijing. Dan kemudian, di tanah, Nijing jatuh lebih dulu ke tanah. Namun, Nijing membalik dalam sekejap mata. Zhang San. Nijing merasa tidak bisa dipercaya, tetapi juga merasa sangat malu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tang Zichen muncul di depannya lagi dalam sekejap mata. Sunzi, untuk apa kau memanggilku? Aku tidak bisa membiarkanmu. Nijing kehilangan akal sehatnya saat dia meninju Tang Zichen. Bang! Tang Zichen mengangkat kakinya dengan bunyi gedebuk dan membenturkan kepalanya ke tanah. Wow! Sebuah wow di sekitar mereka, benar-benar merusak tiga pandangan mereka. Nijing, yang ke-10 dalam daftar jenius, melangkah ke tanah dengan mengangkat kaki tinggi. Saat berikutnya, Nijing menarik kepalanya keluar dari lumpur lagi. Zhang San, aku. Nijing hendak mengatakan sesuatu dengan marah ketika awan bayangan terbang ke mulutnya. Tiba-tiba, mulutnya dipenuhi awan lumpur hitam. Tidak. Nijing yang kesakitan dengan cepat berjongkok, jari-jarinya mencungkil lumpur di mulutnya. Ketika Tang Zichen melihat penampilan Nijing, dia tidak bisa tidak memikirkan Liao Gaiyuan dari sekolah menengah Baiyun saat itu. Hahaha, orang ini benar-benar cabul, bertingkah sangat kasar dan benar-benar menertawakan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat Nijing selesai mengaduk lumpur di mulutnya dan menunjuk Tang Zichen, kamu. Tang Zichen melotot, kamu menunjukku lagi, aku akan mematahkan jarimu. Nijing itu, aku katakan kamu adalah cucuku karena aku memandangmu, sebelum mengatakan bahwa kamu adalah cucuku. Anda, apa? Tidak yakin? Bukankah, jika kamu berani mengatakan satu kata ketidaktaatan, aku akan memukulmu hari ini sampai kamu melakukannya. Nijing menjerit kesakitan. Tang Zichen menyela raungan Nijing dan mendengus, apa yang kamu ributkan, berisik. Kamu, Nijing benar-benar ingin menangis, diintimidasi olehmu seperti ini, bahkan kamu tidak bisa mengaum. Semua siswa di sekitarnya, semuanya menatap Tang Zichen dengan kaget. Tang Zichen melirik semua siswa dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, saya, Zhang San, adalah Raja Siswa Akademi Laoshan. Kalian semua adalah cucu saya, siapapun yang berani tidak patuh, maju ke depan, saya akan memukulinya sampai dia patuh. Kamu, semua siswa menunjukkan ekspresi marah. Hahaha. Tang Zichen tertawa seperti orang gila. Kalian semua adalah cucuku, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya Tang Zichen bukanlah orang yang tidak masuk akal, itu hanya karena dia sangat membenci dunia ini, dia tidak ingin menyesuaikan diri, sehingga dia melakukan semua hal yang tidak menyenangkan di atas. Berani. Tepat pada saat ini, raungan datang dari langit. Tang Zichen melihat ke atas ke langit dan semua orang di tanah melihat ke langit dan terkejut. Itu adalah Direktur Hukum Gerejawi. Tang Zichen juga sangat terkejut melihat Direktur Metode Pengajaran ini, tetapi itu adalah pembangkit tenaga listrik alam Zhongxi. Direktur Metode Pengajaran terbang ke bawah dan memandang Tang Zichen dan berkata dengan marah, laporkan namamu. Zhang San, kamu berani bertindak sembrono di Akademi Laoshan. Kamu tidak hanya memukuli Nijing, tetapi kamu juga mengancam bahwa semua siswa di seluruh rumah adalah cucumu. Apakah kamu tidak menempatkan Direktur Metode Pengajaran saya di matamu?
Tang Zichen tersenyum dan berkata, pelajaran senior itu benar, senior hanya kesal saat ini, hati senior yang sebenarnya tidak seperti itu. Kamu cukup cepat menjelaskan, tapi sayangnya aku sudah tahu semua yang kamu lakukan, jadi kamu tidak perlu berdebat. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Tang Zichen tertawa, kalau begitu apa yang senior inginkan, menyusahkan saya karena sekelompok siswa yang tidak sekuat saya. Senior sudah lama berada di dunia ini, dia harus tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Di dunia ini, apakah kamu menggertak atau mereka menggertakmu, dan itu semua tergantung pada kemampuan mereka masing-masing, bukan? Wajar jika kelompok siswa dari Akademi Laotian ini tidak sebaik saya dan diganggu oleh saya, tetapi jika saya tidak sebaik mereka, apakah saya dapat menggertak mereka? Oleh karena itu, tidak ada salahnya saya mengatakan bahwa seluruh sekolah Laotian adalah cucu saya. Jika saya begitu kuat sehingga saya lebih kuat dari seluruh Akademi Laotian, maka saya juga dapat mengatakan bahwa seluruh Akademi Laotian adalah cucu saya. Zhang San, jadi kamu menganggap dirimu mampu melampaui seluruh siswa Akademi Laotian. Jika kamu mampu melampaui siswa dari seluruh Akademi Laotian, maka aku tidak akan mencarimu untuk menyelesaikan masalah hari ini, memang kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Baik, siswa Akademi Laotian manapun, silakan, jika Anda bisa, saya ingin dibunuh. Anda, Direktur Metode Pengajaran sangat marah, dan benar-benar mengatakannya sebagai ingin dibunuh, hal yang sangat arogan untuk dikatakan. Bagus, seseorang pergi dan undang 10 besar dari daftar jenius, semuanya ke tempat ini. Ya, seorang guru segera pergi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 9 siswa terbang masuk, 9 teratas dari daftar jenius Akademi Laosan, termasuk Nijing, dan 10 teratas semuanya ada di sana. Pertarungan semacam ini juga pertama kalinya semua siswa melihatnya. Siswa di bagian atas daftar jenius terbang di depan Direktur Metode Pengajaran dan bertanya, Direktur, kami dipanggil untuk apa? Direktur Ajaran berkata, Lei Yang, saya minta maaf mengganggu kultivasi Anda. Direktur Ajaran berkata dengan sangat sopan. Tidak apa-apa, tentu saja kami akan segera datang jika Direktur memiliki sesuatu. Lei Yang, begini, seorang siswa yang baru saja mendaftar hari ini mengatakan bahwa seluruh Akademi Laotian adalah cucunya. Apa? Lei Yang sangat marah, dan 8 pendaftar jenius yang tersisa sangat marah, ini terlalu arogan. Orang ini, namanya Zhang San, saya awalnya ingin menangkapnya ke ruang metode pengajaran dan bersiap untuk menghukumnya, tetapi, dia mengatakan bahwa semua siswa Akademi Laotian tidak sekuat yang lain, dan itu wajar saja, bagi mereka untuk diintimidasi olehnya, terlebih lagi, dia juga mengatakan bahwa seluruh Akademi Laosan apa saja. Semua siswa dapat menantangnya, dia ingin dibunuh. Jadi, saya telah mengundang kalian, kalian adalah 10 jenius terkuat di Akademi Laotian, jadi kalian dapat menonton masalah ini. Lei Yang meraung, di mana Zhang San? Pada saat itu, seorang pria di tanah berteriak, di sini. Tang Zichen yang berteriak. Tang Zichen memandang Lei Yang, puncak realem Persatuan Tengah, diperkirakan berusia 19 tahun, 19 tahun untuk mencapai puncak realem Persatuan Tengah ini akan sangat luar biasa jika ditempatkan di bumi. Namun, benar sekarang, keberadaannya sangat lemah di depan Tang Zichen. Tang Zichen juga memperhatikan bahwa di antara 9 pendaftar jenius yang kuat itu, ada seorang wanita dengan penampilan surgawi, dia pasti Lu Yuanqi, itu memang cantik. Tang Zichen agak ingin melihatnya, tentu saja, hanya keinginan, lagi pula, pria normal akan memiliki keinginan ketika mereka melihat wanita cantik dan dengan tubuh yang seksi. Lei Yang terbang turun, dan 8 jenius lainnya juga mengikuti. Lei Yang mencibir, kamu adalah Zhang San. Tang Zichen berkata, ya kakekmu Zhang San ada di sini, beberapa dari Anda tidak perlu bertele-tele, apakah Anda datang satu persatu atau semua bersama-sama, seperti yang Anda inginkan. Saya, Zhang San, hanya ingin menjadi terbunuh hari ini. Kamu. Ke-9 jenius itu benar-benar marah dan terkejut ketika mereka melihat Tang Zichen mengatakan bahwa dia hanya ingin dibunuh, seberapa kuat mereka harus berani mengatakan itu.
Baik, kalau begitu aku akan menemuimu. Apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan? Lei yang berkata dengan wajah muram. Tang Zichen memandang Lu Yuanqi dan tersenyum, benar-benar kecantikan yang menakjubkan. Aku ingin memiliki semuanya. Lu Yuanqi, apakah kamu punya pacar? Lu Yuanqi berkata dengan wajah jijik, sampah. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen senang disebut sampah. Mencari kematian. Lu Yuanqi bergegas dengan marah dan yang pertama naik, yang lain tidak mengikuti. Lagi pula, mereka semua merasa bahwa satu orang akan cukup untuk berurusan dengan Tang Zichen. Swoosh! Lu Yuanqi membunuh hati Tang Zichen dengan pedangnya. Pedangnya sangat ganas dan niat pedang yang menembus. Tang Zichen bersumpah bahwa dia bahkan mungkin tidak bisa mempraktikkannya. Namun, tingkat yang lebih tinggi dari alam itu luar biasa, tidak peduli seberapa kuat niat pedang itu akan sia-sia. Dua jari Tang Zichen menjepit pedang Lu Yuanqi dan mengklik untuk mematahkannya, sementara pada saat yang sama Tang Zichen memeluk Lu Yuanqi. Cantik, memang cantik, kalau begitu ayo berciuman dulu. Baiklah. Tang Zichen mencium mulut Lu Yuanqi. Ah! Lu Yuanqi tertegun, ciuman pertamanya. Baru saat itulah Tang Zichen melepaskan Lu Yuanqi. Tidak jauh dari sana, seorang pria berteriak, Lei Yang, ciuman pertama pacarmu telah diambil. Dan sekarang, bakat hari pertama, Lei Yang konyol di sana, ya pacarnya, dia mengejarnya selama 3 tahun, tadi malam dia akhirnya menyusulnya, Lu Yuanqi berjanji untuk menjadi pacarnya, sebagai hasilnya, sore ini, ciuman pertamanya dirampok, Lei Yang konyol. Segera, Lei Yang meraung marah. Aku akan membunuhmu. Seperti singa yang kehilangan akal, Lei Yang menerkam Tang Zichen. Pah! Sosok Tang Zichen melintas dan pergi menemui Lei Yang, menamparnya ke tanah saat berada di udara. Detik berikutnya, sebelum Lei Yang bisa bereaksi, Tang Zichen menginjak kepalanya. Tang Zichen menengadah ke langit dan bertanya, jenius pertama Akademi Laosan telah saya injak, bolehkah saya bertanya kepada Direktur Metode Pengajaran apakah saya memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa saya adalah kakeknya? Ah! Direktur Pengajaran tertegun. Direktur Ajaran bertanya, Zhang San, Anda berada di alam apa? Mengapa saya bahkan tidak bisa merasakannya? Hahaha, Direktur Ajaran, Anda adalah leluhur yang kuat, tetapi Anda bahkan tidak bisa merasakan wilayah saya. Bagaimana Anda membiarkan begitu banyak orang melihat Anda? Baiklah, maka saya akan menunjukkannya saja, di bawah level kedua dari kesempurnaan besar realem persatuan. Saya pikir saya harus tak terkalahkan. Apakah itu cukup? Apa kamu sangat muda, kamu telah mencapai tingkat kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan. Bagaimana mungkin? Direktur Kanonik terkejut. Hahaha, bukankah itu tepat di depanmu? Aku tidak percaya, kecuali kamu tidak ingin menyembunyikan kerajaan. Tang Zichen segera melepaskan momentum ranah di tubuhnya. Tubuh Direktur Pengajaran bergetar, dan memang Tang Zichen berada di tingkat kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan. Pada saat ini, bukan hanya Direktur Metode Pengajaran yang gemetar, tetapi juga 10 pembangkit tenaga jenius list dan semua siswa di Back Mountain Martial Arena. Mulut Ziyue terbuka menjadi bentuk O, memandang Tang Zichen dengan tidak percaya, meskipun dia tahu bahwa Tang Zichen sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melangkah ke tingkat kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan, yang hampir menyusul kakeknya, dan Zhang San, yang baru berusia 17 tahun. Pada saat ini, para siswa itu, kemarahan di dalam diri mereka terhadap Tang Zichen, benar-benar hilang. Mereka masih marah sebelumnya. Tang Zichen berkata bahwa semua siswa di rumah itu adalah cucunya, tetapi sekarang, yang mengejutkan, mereka muncul pemujaan yang tak tertandingi terhadap Tang Zichen. Tang Zichen melepaskan Lei Yang juga bodoh di sana. Zhang San adalah kesempurnaan besar alam persatuan, dan perbedaan antara dia dan Zhang San jauh, terlalu besar. Direktur Pengajaran terbang ke sisi Tang Zichen dan tersenyum, Zhang San, sekarang saya secara resmi menyatakan bahwa mulai sekarang Anda adalah tempat pertama di Akademi Laotian kami, daftar jenius.
Haha, tidak perlu, aku tidak berencana untuk tinggal di Akademi Laotian lebih lama, hampir seperti aku akan pergi. Mengapa? Tidak ada alasan mengapa, saya tidak diterima di sini, dan selain itu, tidak ada gunanya. Bagaimana bisa, Zhang San, saya menyambut Anda atas nama semua siswa dan guru di rumah ini. Rekan-rekan siswa, apakah Anda mengatakan bahwa Anda senang menyambut Zhang San? Berteriaklah dengan cepat. Direktur pedagogis dengan cemas melihat ke semua studi. Semua siswa berteriak, Zhang San, kami menyambutmu. Apakah kamu mendengar itu? Semua siswa dan guru menyambutmu, kata kepala pengajaran dan pembelajaran. Tang Zichen tersenyum, terbang ke udara, dan berkata kepada semua siswa, saya sangat menyesal hari ini, pagi ini saya memukul Green Hua dan bertindak kasar, dengan ini saya meminta maaf kepada Green Hua. Pada siang hari, suasana hati saya sedang buruk, dan secara tidak sengaja menendang batu terbang dan menghancurkan atap asrama Nijing. Setelah itu saya tidak masuk akal. Dengan ini saya juga meminta maaf kepada saudara laki-laki Nijing. Pada sore hari, Nijing datang untuk menyelesaikan skor dengan saya terlalu berat. Dan tidak mempertimbangkan wajahnya, saya juga meminta maaf kepada Nijing di sini. Akhirnya, saya tertawa dan mengatakan bahwa semua siswa di seluruh rumah adalah cucu saya. Saya juga meminta maaf kepada siswa di seluruh rumah di sini. Saya, Zhang San, bukan orang seperti ini, tapi itu karena suasana hati saya sedang buruk karena insiden tertentu sehingga saya melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal. Baiklah, semuanya, saya telah mengganggu Anda, saya akan pergi Zhang San. Tang Zichen bersiap untuk terbang. Tunggu, jangan pergi. Bagaimana mungkin direktur metode pengajaran membiarkan Tang Zichen pergi? Kejeniusan level Tang Zichen jarang terjadi bahkan dalam ratusan tahun, dan bahkan jika dia mengikatnya hari ini, dia harus mengikat Zhang San up. Direktur, apakah ada yang lain? Zhang San, Akademi Laotian kita sudah menjadi akademi terbaik di dunia ini, dan kurasa kamu tidak akan bisa pergi ke tempat yang lebih baik setelah kamu pergi, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, kakiku panjang. Tidak ada gunanya bahkan jika itu tumbuh pada Anda, saya akan meminta tuan rumah datang sekarang. Direktur metode pengajaran segera mengirim seseorang untuk mengundang tuan rumah untuk datang sementara dia melihat Tang Zichen saat ini, tidak mengizinkannya pergi. Tang Zichen benar-benar tidak bisa pergi di depan anggota klan terkuat. Tidak lama kemudian, tuan rumah datang dan berkata dengan emosional, di mana Zhang San saya sendiri. Tang Zichen terdiam, bahkan mencium Zhang San. Direktur pengajaran berkata, Prefek Zhang San ada di sini. Tuan pemerintah sedang sibuk terbang ke Tang Zichen, melihat bahwa Tang Zichen memang berusia 17 tahun, dan wilayahnya juga merupakan tingkat kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan, dia berkata dengan penuh semangat, Zhang San yang menciumku. Tang Zichen sibuk berkata, tuan rumah, jangan menyebut omong kosong, saya tidak tertarik pada pria, terutama pria tua seperti Anda. Hahaha, Zhang San, mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Akademi Laotian ini, kamu adalah wakil prefek. Akademi Laotian kami, ada total 8 wakil raja, dan sekarang kamu yang ke-9. Anda, Zhang San, apakah kamu masih ingin pergi? Tidak apa-apa, apalagi yang kamu inginkan, jangan ragu untuk mengatakannya. Tuan rumah, Anda gila, saya hanya berada di kesempurnaan besar alam persatuan. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk menjadi wakil tuan rumah? Aku bilang kamu telah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan di usia yang begitu muda. Ini adalah seorang jenius yang tidak kamu temui selama 100 tahun. Di masa depan, pencapaianmu pasti akan berada di atasku. Di masa depan ketika saya mati, Anda akan menjadi tuan rumah. Apakah Akademi Laotian kami dapat terus berjaya atau tidak, terserah Anda. Jadi, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Tuntutan apa yang harus Anda ajukan? Petik 2. Pada saat itu, seorang siswa berteriak, Presiden, Zhang San menyukai Lu Yuanqi. Bahkan tanpa memikirkannya, prefek berkata, mudah saja, Lu Yuanqi, kemarilah. Lu Yuanqi berjalan. Prefek berkata, Lu Yuanqi, kamu belum punya pacar, kan?
Lu Yuanqi menggigit bibirnya dan berkata, ya aku baru saja berjanji pada Lei Yang tadi malam. Oh, Lei Yang, sekarang Zhang San juga menyukai Lu Yuanqi, bagaimana menurutmu? Aku akan membiarkan Lu Yuanqi memilih, kata Lei Yang. Lu Yuanqi, apakah kamu ingin menjadi pacar Zhang San atau pacar Lei Yang? Pilihanmu sendiri. Oh. Aku bersedia menjadi milik Zhang San. Lu Yuanqi, seorang jenius, si bodoh hanya tidak mau, dia dan Lei Yang perasaannya tidak dalam, jika tidak akan mengejarnya untuk 3 tahun sebelum setuju, hanya untuk digerakkan olehnya sesaat untuk setuju. Dan Zhang San, yang bahkan lebih tampan dan panjang, tidak ada alasan untuk tidak menyukainya. Selain itu, ciuman pertama masih diambil olehnya. Gubernur tersenyum, Zhang San, apakah kamu masih ingin pergi sekarang? Tuan rumah, apa yang bisa saya, Zhang San, lakukan? Baiklah, Zhang San, jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu bisa, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan selalu menjadi wakil penguasa Akademi Laoshan, dan di masa depan, ketika kamu bosan berada di luar, kamu bisa kembali ke sini, ini rumahmu, bagaimana? Saya, Zhang San, hitung aku karena memohon padamu. Tang Zichen berkata tanpa kata, baiklah, baiklah. Tang Zichen dalam hati berkata, sial, jika aku ditakdirkan untuk tidak dapat meninggalkan batu kenangan ini, maka tidak buruk untuk menjadi wakil tuan rumah. Hahaha, bagus, bagus. Direktur pengajaran sibuk berkata, temui wakil prefek Zhang. Tang Zichen berkata tanpa kata, bangun. Di tengah kerumunan, Ziyue tersesat, ya tidak heran Zhang San tidak memandang rendah dirinya, dia benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Ziyue secara internal menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan, dia sangat jenius, tidak buruk bagiku untuk menjadi saudara perempuannya, aku sudah mengambil tawaran untuk menjadi saudara perempuannya, apa yang membuatku tidak puas. Di malam hari, tuan rumah dan banyak orang kuat lainnya dari Akademi makan dan minum bersama Tang Zichen, dan semua orang tampaknya berhubungan baik. Bahkan Lu Yuanqi diundang dan duduk di sebelah Tang Zichen sebagai anggota keluarga perempuan. Larut malam, Tang Zichen sedang berjalan di jalan Akademi, dan Lu Yuanqi mengikuti di belakangnya. Kemana kamu pergi? Aku tidak tahu. Di mana asramamu? Belum dijadwalkan. Apakah kita benar-benar akan mulai? Lu Yuanqi bertanya. Aku tidak tahu, bukankah tuan rumah bertanya padamu, bukankah kamu memilihku untuk menjadi pacarmu? Dan tanyakan padaku apakah aku akan mulai. Tapi kami merasa seolah-olah kami belum memiliki perasaan satu sama lain, seolah-olah kami masih orang asing, dan itu agak aneh. Ini bukan seolah-olah, tapi sungguh aku juga merasa aneh. Jadi apakah kamu benar-benar menyukaiku? Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri, jika aku benar-benar tidak bisa meninggalkan dunia ini, maka aku akan berpasangan denganmu, kamu sudah cukup baik. Apa katamu? Oh, tidak apa-apa, kalau begitu tetaplah bersama dan luangkan waktumu untuk memupuk perasaanmu. Mem. Lu Yuanqi mengangguk dengan wajah memerah. Kalau begitu kita akan menginap di asramamu malam ini. Begitu cepat. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku yakin aku akan tinggal di tempatmu. Kurasa orang-orang tua dari tuan rumah itu lupa bahwa aku belum mengatur asrama. Baik, Lu Yuanqi gugup. Tang Zichen mengikuti Lu Yuanqi ke asramanya. Sebuah rumah kayu kecil berlantai 2 yang memilih wajah tebing di atas tebing kecil yang indah. Asramamu sangat bagus. Tentu saja, ini hanya perawatan untuk siswa yang termasuk dalam daftar jenius. Senang menginap di sini. Kalau malam kamar mandinya mana? Aku mau mandi dulu. Di sana. Tang Zichen memasuki kamar mandi dan mandi. Lu Yuanqi selalu dalam keadaan tegang. Segera Tang Zichen selesai mencuci. Baiklah, aku sudah selesai. Kamu pergi mandi, ini sudah larut malam. Oh, cepat pergi. Itu, Zhang San, aku sedikit gugup, seharusnya kita tidak akan melakukan itu malam ini, kan? Don tersenyum, tentu saja. Kita semua telah memutuskan untuk bersama terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan memupuk perasaan kita, jadi apa gunanya bertele-tele, ayo tidur bersama.
Tang Zichen berpikiran terbuka seperti ini dulu, apakah dia bisa kembali ke dunia nyata atau tidak? Mungkin semuanya sudah ditakdirkan, mari kita hidup setiap hari dengan cepat terlebih dahulu. Malam itu Tang Zichen dan Lu Yuanqi membuat segalanya terjadi. Aku sudah menjadi wanitamu, apakah kamu akan mengecewakanku ketika kamu kuat di masa depan? Oh, tidak, baiklah, kamu harus pergi ke kelas. Bagaimana denganmu? Aku wakil tuan rumah, kelas apa? Oh, Lu Yuanqi pergi ke kelas. Tang Zichen sendirian untuk berlatih. Tang Zichen telah minum dan makan dengan orang-orang dari House Master tadi malam, jadi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Secara alami, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada tuan rumah tentang kesempurnaan besar alam persatuan, dan tuan rumah memberitahu Tang Zichen bahwa pada saat seperti itu, jangan memiliki beban atau tekanan psikologis dan biarkan semuanya berjalan sesuai dengan sifat dan kehendak Tuhan, dan dia mungkin menerobos dengan cepat. Itu sebabnya Tang Zichen tidak menekan apa yang ingin dia lakukan dan bagaimana dia tidak bisa memiliki perasaan dengan orang-orang di dunia ini dan seterusnya, membiarkan dirinya memiliki segalanya dengan Lu Yuanqi. Semuanya berjalan sesuai dengan alam. Tidak, dini hari tadi Tang Zichen merasa memang ada sedikit pencerahan. Tang Zichen berpegang erat pada sedikit pencerahan ini, dan dia berharap untuk melangkah ke tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan dalam waktu setengah tahun. Setelah itu, Tang Zichen tidak pernah meninggalkan Akademi Laoshan dalam setengah tahun berikutnya, meskipun tuan rumah telah mengatur sebuah rumah besar untuknya. Tang Zichen telah tinggal di asrama Lu Yuanqi. Selama 6 bulan ini, Tang Zichen berkultivasi dan jatuh cinta dengan Lu Yuanqi dengan bahagia pada saat yang bersamaan. Setelah setengah tahun, Tang Zichen akhirnya melangkah ke tingkat ketiga kesempurnaan agung alam persatuan. Yai, tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan. Tang Zichen merasa bahwa kekuatannya telah meningkat jauh lebih banyak dan jika dia kembali ke waktu nyata sekarang, Tang Zichen akan memiliki kepercayaan diri untuk menantang Wang Qi asalkan, tentu saja, Wang Qi tidak melangkah ke puncak kesempurnaan besar alam persatuan. Aduh, Tang Zichen menghela nafas, meskipun dia memiliki kekuatan untuk menantang Wang Qi sekarang, tetapi dia tidak bisa pergi. Batu kenangan ini, bagaimana aku bisa pergi? Sangat kacau. Meskipun Tang Zichen telah tinggal bersama Lu Yuanqi selama setengah tahun, Tang Zichen masih ingin kembali ke dunia asalnya, dan karena itu dia tidak terikat dengan dunia ini. Saya tidak tahu apa alasannya, masuk akal untuk mengatakan bahwa setelah tinggal bersama Lu Yuanqi selama setengah tahun, dia tidak ingin pergi lagi dan lagi, tetapi kenyataannya, Tang Zichen masih ingin kembali ke lebih sering bersama kerabatnya, dan dia selalu merasa di dalam hatinya bahwa Su Meiqian, Liu Xiangyun, Li Xuaner, dan lainnya adalah kerabatnya. Saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Tang Zichen, "Selamat, Anda telah mencapai peningkatan yang diperlukan dalam waktu yang ditentukan, sehingga mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan batu memori. Sekarang Anda memiliki dua pilihan, pertama, meninggalkan batu memori, dan kedua, lanjutkan latihanmu." "Siapa kamu?" Tang Zichen sedang sibuk bertanya. "Aku adalah roh batu dari batu kenangan ini." "Ya, roh batu." Tang Zichen belum pernah mendengarnya. "Kenapa ada roh batu? Aku pernah memasuki batu ingatan sebelumnya dan tidak pernah bertemu dengannya." "Itu adalah batu memori tingkat rendah, apa pilihanmu?" "Tunggu, maksudmu aku bisa meninggalkan batu kenangan ini?" "Ya, setiap orang yang memasuki batu memori ini hanya akan memiliki kesempatan untuk pergi jika mereka mencapai tingkat peningkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak, mereka tidak dapat pergi terlepas dari apakah itu bunuh diri atau pembunuhan, serta akhir dari waktu perekaman batu memori." Ah! Tang Zichen terkejut. Tang Zichen akhirnya tahu mengapa semua orang yang datang sebelumnya tidak pernah keluar, seperti yang diharapkan, bunuh diri tidak mungkin pergi, dan Tang Zichen senang dia tidak melakukannya. "Apa pilihanmu?" Tang Zichen bertanya. "Senior Siling, saya punya beberapa pertanyaan. Batu memori ini, sudah berapa lama direkam?" "Kamu tidak punya izin untuk tahu." "Oh, kalau begitu, batu memori ini, bagaimana bisa terjadi? Mengapa ada batu memori ajaib seperti itu?"
Maaf, Anda tidak memiliki izin untuk mengetahuinya. Aku akan pergi, lupakan saja, jangan tanya. Tolong, beritahu aku jawabanmu. Aku. Tang Zichen ingin mengatakan bahwa dia akan pergi, tetapi tampaknya tidak adil baginya untuk tiba-tiba memikirkan Lu Yuanqi dan pergi. Pada saat itu, Siling berkata, kamu tidak perlu menahan diri dengan orang-orang di batu ingatan orang-orang dan hal-hal di sini semuanya salah dan telah lama mati dalam sejarah nyata. Oh, tapi aku masih merasa sedikit bersalah, bisakah aku punya waktu sebentar? Ya, kamu sudah memenuhi persyaratannya, beri aku teriakan ketika kamu ingin pergi. Terima kasih. Hati Tang Zichen sangat lega. Akhirnya dapat meninggalkan batu memori, tampaknya batu memori ini akan terperangkap selama sisa hidupnya jika seseorang yang tidak dapat mencapai kualifikasi memasukinya. Mungkin kakak tuan pulau itu, seperti itu. Yang perlu dilakukan Tang Zichen sekarang hanyalah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang yang dia kenal di dunia ini, lalu pergi. Sore harinya, Lu Yuanqi kembali dari sekolah. Zhang San, aku libur sekolah. Yuanqi, malam ini, biarkan aku membawamu turun gunung untuk bermain. Kenapa kamu tiba-tiba mengajakku turun gunung untuk bermain? Ada kedai yang bagus di bawah gunung, aku akan mengantarmu ke sana. Bagus. Lu Yuanqi sangat bahagia, dia telah hidup dalam kebahagiaan setiap hari selama 6 bulan terakhir, menikmati cinta yang manis meskipun Tang Zichen tidak terlalu menyukai jenisnya. Tang Zichen membawa Lu Yuanqi ke bawah gunung, sebuah kedai minuman, mereka berdua dengan senang hati makan sampai larut malam sebelum kembali ke Akademi Laotian. Pada suatu malam, Tang Zichen memohon sepanjang malam ini adalah perpisahan. Ada apa denganmu hari ini? Besok aku ada kelas. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Oh, ya, baiklah, kalau begitu sudah waktunya tidur. Aku sudah hampir fajar, kata Lu Yuanqi dengan tersipu. Kalau begitu bangun dan berlatih seni bela diri, aku akan berlatih denganmu. Oke. Tang Zichen berlatih dengan Lu Yuanqi selama 2 jam, dan saat fajar tiba, Lu Yuanqi pergi ke kelas. Tang Zichen bertanya kepada Siling, senior Siling, setelah aku pergi apakah aku hilang di batu kenangan ini? Tidak, itu sudah mati. Ah, mati. Tang Zichen agak tertekan, bukankah itu akan membuat beberapa orang sedih? Tang Zichen tahu itu, dia seharusnya tidak terlibat dengan orang-orang di dunia ini sebelumnya. Orang-orang di sini sudah lama mati, pada akhirnya itu hanya catatan hidup mereka, kamu tidak perlu sentimental, kata Siling. Juga oke, kalau begitu aku akan pergi menemui Ziyue lagi sekarang, lalu kembali ke Dan City dan menjelaskannya pada kakak senior pulau itu. Tang Zichen segera datang ke kelas 2 kelas Ding. Ziyue, seseorang mencarimu. Kakak Zhang San, kamu di sini. Ziyue memandang Tang Zichen dengan penuh semangat. Dalam setengah tahun ini, dia hanya bisa melihat Zhang San dan Lu Yuanqi hidup bahagia bersama, dia hanya memiliki kecemburuan diam-diam. Tanpa diduga, Zhang San berinisiatif untuk datang kepadanya hari ini. Ziyue, bukan apa-apa, hanya datang menemuimu. Kakak Zhang San, ada apa denganmu? Haha. Tang Zichen berjalan dan mencium dahi Ziyue. Ziyue tersipu. Tang Zichen melihat penampilannya yang pemalu dan menggemaskan, ragu-ragu, membungkuk lagi, dan mencium mulutnya. Kakak Zhang San, kamu. Maaf, kakak memandangmu lucu, aku tidak mengendalikannya saat ini. Ziyue tersipu, tetapi mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, kakak Zhang San, Ziyue sangat menyukaimu. Kakak Zhang San, bagaimana kalau membiarkan Ziyue menjadi pacar kecilmu? Ziyue menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Tang Zichen berkata, Ziyue, kamu ikut denganku. Kemana? Tang Zichen membawa Ziyue dan terbang, akhirnya mendarat di suatu tempat. Ziyue bingung. Dao, bukankah ini asramaku? Tempat Tang Zichen mendarat adalah asrama Ziyue. Tang Zichen menghentikan Ziyue dalam pelukannya dan terbang ke asramanya.
Tang Zichen tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia selalu merasa seolah-olah dia benar-benar ingin memiliki wanita cantik ini sebelum dia pergi. Awalnya Tang Zichen mampu mengendalikan dirinya di dalam, namun, Tang Zichen tiba-tiba tidak ingin mengendalikan dirinya sendiri, dan biarkan sekali saja. Tentu saja, mungkin juga dia akan pergi, dan hatinya enggan untuk pergi. Ah, saudara Zhang San, apa yang kamu lakukan? Ziyue melihat bahwa Tang Zichen telah membawanya ke kamar dan berteriak panik. Ziyue, jangan katakan apapun. Kakak Zhang San, kamu. Beberapa setelah itu, menjelang siang, Tang Zichen menemani Ziyue untuk makan, lalu kembali ke asrama dan tinggal lebih lama lagi, dan pada sore hari, Ziyue pergi ke lapangan bela diri untuk mengikuti kelas. Tang Zichen dalam hati berkata, "Selamat tinggal, Ziyue." Kemudian, Tang Zichen meninggalkan Akademi Laoshan dan langsung menuju ke kota Dan. Ketika dia tiba di kota dan larut malam, Tang Zichen tidak mengganggu kakak senior Tuan Pulau di tengah malam, tetapi pergi mencari tempat untuk tidur keesokan paginya. "Kakak senior, aku kembali." "Hei, Zhang San, kapan kamu kembali dari Akademi Laoshan?" "Aku tiba larut malam tadi." "Zhang San, apa yang kamu lakukan di tengah malam?" "Aku juga tahu tentang waktumu di Akademi Laoshan. Kamu menjadi terkenal, dan di masa depan kamu akan bersenang-senang, jauh lebih banyak daripada aku. Hahaha. Saya juga pernah mendengar bahwa Anda dengan kecantikan jenius pertama Laoshan, Lu Yuanqi. Sekarang, rasakan rasa cinta. Bagaimana, masih ingin ini kembali ke dunia nyata?" Kakak laki-laki Island Lord tertawa dengan lantang. Dia berharap Tang Zichen tidak ingin kembali karena Tang Zichen sedang bersenang-senang. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Senior, saya tiba-tiba kembali untuk mengucapkan selamat tinggal." "Kamu, apa yang kamu katakan? Perpisahan. Apa maksudmu? Apakah kamu bermaksud meninggalkan dunia ini atau kamu bermaksud pergi jauh?" "Senior, maksudku, tinggalkan dunia batu kenangan ini." "Bagaimana kamu bisa pergi?" Kakak Tuan Pulau itu sibuk berkata. "Senior, saya menerima pesan dari roh batu yang memproklamirkan diri sehari sebelum kemarin, dan itu memberitahu saya bahwa saya telah meningkatkan kekuatan yang ditentukan saya dalam waktu yang ditentukan, jadi saya memenuhi syarat untuk pergi. Batu memori ini jelas merupakan tempat untuk pelatihan, dan jika yang kurang memenuhi syarat tidak dapat mencapai jumlah peningkatan yang diperlukan dalam waktu yang ditentukan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Senior tidak pernah menerima informasi apapun dari roh batu, jadi saya kira senior tidak pernah mampu memenuhi syarat." "Ah, jadi begitu, kualifikasiku selalu berada di bawah divisi, kan?" "Apakah roh batu mengatakan berapa banyak peningkatan yang harus dicapai dalam waktu yang ditentukan untuk memiliki kesempatan?" "Ini, saya tidak tahu. Bagaimanapun, sekitar setengah tahun, saya meningkat dari tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan ke tingkat ketiga, dan kemudian saya mencapai kesempatan untuk pergi." Island Master Senior Brother tertawa getir. "Tidak heran, dalam setengah tahun, untuk menembus 2 lapisan di Great Perfection ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Saya menghabiskan 20 tahun di lapisan pertama hingga ketiga dari Great Perfection. Kesempurnaan, bayangkan saja, butuh waktu selama ini untuk mengumpulkan jumlah yang sama dengan Anda. Bagaimana saya bisa pergi? Hahaha, hahaha." Kakak senior Master Pulau itu tertawa getir. "Senior, jangan mengejek dirimu sendiri. Kamu sudah menghabiskan seluruh hidupmu di sini. Mungkin ini rumah untukmu." Master Pulau berkata, "Zhang San, mari kita minum. Belum terlambat untuk pergi setelah itu." "Bagus." Kakak laki-laki penguasa pulau menyiapkan jamuan untuk berpesta di Tang Zichen sebagai perpisahan. "Zhang San, silakan duduk." Di sebuah restoran, kakak senior Master Pulau itu berkata dengan sopan. Tang Zichen berkata, "Panggil aku Tang Zichen, itu nama asliku." "Kakak Tang, duduklah." Tang Zichen duduk, dan pada saat itu, Tang Zichen melihat sebuah puisi terukir di dinding restoran, puisi yang sama yang pernah dia lihat di Dungeon of Martial Island bahkan sebelum dia memasuki batu kenangan ini. "Senior, tentang apa puisi ini? Saya melihatnya ketika saya berada di Dungeon."
Tang Zichen mengira itu ditulis oleh Future Violet Moon, tetapi ternyata tidak. Itu ditulis oleh ibuku. Ketika dia masih muda, suaminya pergi. Ibuku sangat merindukannya sehingga dia menulis puisi ini, dan kemudian dia juga pergi. Jika kamu pernah melihat puisi ini di Dungeon, artinya bahwa ibu saya menulisnya ketika dia dalam sejarah nyata. Ibu yang saya rujuk tentu saja adalah ibu dari tubuh saya ini. Kakak Tang, saya bersulang untuk Anda dan berharap Anda baik-baik saja ketika Anda pergi, dan juga memberikan saya salam untuk adik laki-laki saya untuk saya. Oke, jangan khawatir. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen dan kakak senior Tuan Pulau minum sepanjang pagi. Sebelum pergi, Tang Zichen berkata, aku akan mengakui satu hal padamu. Katakan bahwa apapun itu, kamu tidak akan pernah disalahkan. Begini aku tidur dengan cucumu ketika aku meninggalkan Akademi Laoshan. Ah, pria tua itu tertegun, lalu berkata, kamu bocah, kamu pergi, dan kamu masih memanjakan cucuku. Yah, cucumu yang benar-benar terlihat imut saat itu, dan tiba-tiba aku melepaskan kendali diriku dan membiarkan diriku mengamuk. Baiklah, aku memaafkanmu, kembalilah dan bermain lagi suatu saat nanti. Tang Zichen tertegun, kamu bisa masuk lagi. Don tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Apa? Kamu tidak mau masuk lagi? Kamu bahkan tidak bisa datang berkunjung sesekali ketika kamu selesai bermain dengan cucuku. Itu aku belum berpikir sejauh itu. Selain itu, bahkan jika aku masuk lagi, aku akan menyeberang ke orang lain, dan cucumu tidak akan mengenalku. Itu juga benar, meskipun dengan bakatmu, kamu bisa masuk kembali dan memenuhi syarat untuk keluar, tapi orangnya sudah berubah. Di benak Tang Zichen, dia bertanya kepada Siling senior, apakah saya dapat masuk lagi di masa depan? Jika Anda ingin masuk kembali, bagaimana Anda ingin masuk kembali? Karena saya berada di Dungeon, aku tidak melihat pintu masuk sama sekali, entah bagaimana mereka semua tersedot. Siling berkata, batu memori ini sangat tua sehingga tidak memiliki cukup energi untuk menampung banyak orang lagi, dan hanya orang-orang yang kadang-kadang tidak beruntung yang tersedot. Oh, jadi, mungkinkah batu kenangan ini akan segera runtuh? Runtuh tidak terlalu buruk, ini adalah batu memori bermutu tinggi tapi akan diam. Statis. Itu karena seluruh dunia diam. Benar. Dan berapa lama stasionernya? Don sibuk bertanya. Sekitar 3 bulan. Apa? Tang Zichen terkejut karena begitu cepat berhenti. Benar, jika kamu akan pergi, lebih baik dalam 3 bulan, atau kamu akan tetap di sini juga. Ya Tuhan, 3 bulan. Ya, dada Tang Zichen terasa pengap. Kakak Tang, kakak Tang, kakak Tang. Kakak Tuan Pulau memanggilnya beberapa kali berturut-turut tanpa menjawab. Aku di sini. Tang Zichen baru bereaksi. Apa yang kamu lihat? Ayolah, ini untukmu, minumlah cawan ini dan kemudian kamu bisa pergi. Sebaliknya, aku memiliki beberapa dekade untuk hidup dan aku siap untuk pensiun di sini. Tang Zichen memandang saudara lelaki Tuan Pulau itu, sedikit menyedihkan, dia tidak tahu bahwa dalam 3 bulan lagi, batu ingatan ini akan diam. Statis, yaitu, seluruh dunia tidak akan bergerak sedikit pun. Kering. Tang Zichen meminumnya, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hati Tang Zichen tidak hanya bersimpati kepada saudara senior Tuan Pulau, tetapi juga kepada Lu Yuanqi dan Zi Yue. Dalam benaknya, Tang Zichen bertanya kepada Siling, bolehkah aku tinggal di sini bersama mereka selama 3 bulan sebelum pergi? Sesuaikan dirimu. Terima kasih. Tang Zichen memutuskan untuk menunda keberangkatannya selama 3 bulan. Siling berkata, tapi apa yang kamu lakukan tidak masuk akal. Terus terang, kamu dan kedua wanita itu tidak lebih dari pertukaran kesadaran, seperti ketika kamu bermimpi dan jatuh cinta dengan wanita cantik dalam mimpimu, ketika kamu bangun, tidak ada yang tersisa. Aku mengerti, tapi mimpi itu begitu nyata, bukan? Sesuaikan dirimu. Don. Tang. Apakah Anda Zhang San atau Brother Tang? Melihat Tang Zichen linglung lagi, kakak senior Master Pulau sibuk berteriak keras. Pikirnya Tang Zichen telah meninggalkan batu memori dengan kesadarannya dan putus asa di dalam.
Pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba berkata, "Kakak senior, saya belum pergi." "Ah, membuatku takut sampai mati. Kupikir kamu telah pergi, dan duduk di sini adalah pengantin pria asli, Zhang San." "Senior, saya telah memutuskan untuk tinggal selama 3 bulan lagi sebelum pergi." "Ah, 3 bulan lagi. Kenapa?" "Karena aku ingin menghabiskan waktu dengan Lu Yuanqi lagi, juga dengan cucumu Ziyue." "Oh, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu masih menjadi benih yang penuh gairah." Tang Zichen tersenyum sedikit dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Tang Zichen takut setelah mengatakan yang sebenarnya, pihak lain akan sedih. Jika dia hanya memiliki 3 bulan untuk hidup, maka biarkan dia menjalani 3 bulan itu dengan bahagia. Selanjutnya, Tang Zichen meninggalkan kota dan kembali ke Akademi Laoshan sekali lagi. Tang Zichen berdiri di kaki Akademi Laoshan, hatinya benar-benar sedih. Dia pikir dia tidak akan pernah kembali lagi. Kembali ke asrama Lu Yuanqi, dia tidak pergi ke kelas dan duduk sendirian dengan tampang kuyuh. "Yuanqi, apa yang kamu lakukan?" "Ah, Zhang San, kamu kembali, kamu tidak pergi." Lu Yuanqi menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen. "Oh, bagaimana saya bisa pergi?" kata Tang Zichen dengan rasa bersalah, dan Tang Zichen tidak bisa tidak memikirkan betapa sedihnya dia selanjutnya jika dia pergi. "Oh, kamu pergi tanpa berkata apa-apa. Kupikir kamu tidak menginginkanku lagi." "Oh, bodoh, bagaimana mungkin aku hanya punya waktu sementara untuk kembali ke Dan City, bukankah aku akan kembali sekarang?" "Zhang San, aku mendengar seseorang mengatakan bahwa kamu dan Ziyue, sepertinya kamu sangat ambigu." Ini, bukan begitu. Kalau begitu apa yang akan kamu lakukan?" Aku tidak tahu. Ziyue adalah wanitaku, dan aku juga menyukainya, jadi kalian berdua menjadi wanitaku." Tang Zichen berkata, toh mereka hanya memiliki 3 bulan lagi untuk hidup. Tang Zichen tidak repot-repot membuang mereka. "Oh, jika kamu tidak mau, maka mari kita putus." Aku tidak bilang aku tidak mau. Kalau begitu, mulai sekarang, mari kita tidak tinggal di Akademi Laoshan untuk berlatih seni bela diri. Kita bertiga, mari kita melakukan tur yang menyenangkan. Aku wakil gubernur, aku memberi kalian liburan. Ayo pergi cari Ziyue, lalu kita akan jalan-jalan." Oh. Setelah itu, Tang Zichen membawa Ziyue dan Lu Yuanqi dan meninggalkan rumah sekolah Laosan, berkeliling, dengan 2 wanita cantik menemaninya di malam hari. Hari ini iri pada yang lain. Sebulan kemudian, Tang Zichen tidak tahu kemana dia datang. Tempat ini sangat indah, dan Tang Zichen menikmati dirinya sendiri. Tang Zichen tidak pernah ingin sesantai ini, tidak pernah. Tang Zichen sepertinya sudah lupa seperti apa dirinya, dan hanya berniat mempermainkan kedua wanita cantik itu. Keadaan pikiran Tang Zichen juga secara bertahap mengalami beberapa perubahan dalam keadaan yang benar-benar santai ini. Bahkan Tang Zichen sendiri tidak tahu bahwa perubahan dalam pikirannya memberinya penampilan bahwa dia akan menerobos ke puncak kesempurnaan besar alam persatuan. Namun, puncaknya tidak mudah ditembus, hanya sedikit. Tentu saja, Tang Zichen sama sekali tidak peduli tentang itu saat ini. Di malam hari, Tang Zichen tinggal di sebuah bar. Setelah makan malam di kedai, Tang Zichen siap untuk kembali ke kamarnya. Sudah waktunya untuk berpuasa dengan 2 gadis cantik lagi di malam hari. Tang Zichen bersemangat memikirkannya, dia benar-benar ingin hari ini berlangsung selamanya. Namun, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telinga Tang Zichen, "Kamu Zhang San, bukan?" Tang Zichen tertegun dan menoleh untuk melihat. "Aku, siapa kamu?" Tang Zichen memandang pria itu, seorang lelaki tua, yang kekuatannya berada di alam leluhur. Tang Zichen bukan tandingannya. Zhang San, jenius pertama Akademi Laoshan, memang benar. Terlebih lagi, dia membawa 2 wanita cantik bersamanya. Pria tua itu berkata, suaranya penuh dengan sarkasme. "Ada apa senior itu mencariku?" "Tidak banyak, hanya untuk mengakhiri hidupmu." "Mengakhiri hidupku? Mengapa?" Tang Zichen gugup, dia telah bermain dengan baik, tetapi tiba-tiba dunia Zongxi keluar untuk membunuhnya. Tang Zichen masih memiliki waktu 2 bulan untuk bermain.
Zhang San, jangan berpura-pura, kamu tahu persis siapa yang kamu bunuh, kata lelaki tua itu dengan marah. Tang Zichen ingat, ya Tang Zichen memang telah membunuh satu orang di batu kenangan ini, dia berasal dari Akademi Laosan, seorang pria yang mengejar bulan ungu, namanya adalah Ou Guanji. Zhang San, apakah kamu ingat? Pada saat itu, Ziyue berlari keluar dan dengan sibuk berkata, Senior Ou Guanji dibunuh olehku. Hahaha, hahaha. Lelaki tua itu tertawa dengan marah, bagaimana cucuku bisa dibunuh olehmu, Nona Ziyue, kamu mungkin tidak tahu bahwa aku telah memusnahkan seluruh keluargamu di bulan kamu dan Zhang San berkeliling gunung, dan perairan, dan kamu masih ingin menjelajahi pegunungan dan perairan. Apa? Tubuh Ziyue bergetar, seluruh keluarga Zifu telah dimusnahkan. Tang Zichen juga kaget, jadi kakak senior Tuan Pulau juga mati. Tang Zichen segera bertanya kepada Siling senior, apakah yang dia katakan benar? Roh batu adalah jiwa dari batu ingatan ini, jadi dia tahu segalanya. Ya, jawab Siling. Wajah Tang Zichen berubah. Pada saat itu, Siling berkata, Tang Zichen, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Apa itu? Belum terlambat bagimu untuk memilih pergi, sebelum mereka melakukannya. Apa maksudmu? Oh, maksudku, jika kamu belum pergi, maka kamu telah dibunuh oleh orang lain dan kamu benar-benar mati. Aku punya kesempatan untuk pergi, bukan? Ya, itu sebabnya aku memberimu kesempatan untuk pergi sekarang, jika tidak dan terbunuh, kamu akan mati di alam. Tidak mungkin aku terbunuh di sini dan aku mati dalam kenyataan, kan? Ya, bunuh diri atau dibunuh adalah kematian yang sebenarnya. Satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah membiarkanmu pergi melaluiku, jadi pilihlah dulu. Bisa. Tang Zichen memandangi Ziyue dan Lu Yuanqi di sampingnya, sesaat kesakitan. Bisakah Tang Zichen sekarang meninggalkan mereka dan meninggalkan batu kenangan itu sendiri? Saya tidak bisa melakukannya. Apa yang kamu ragukan, Don Zichen? Apakah kamu benar-benar menginginkan kematian secara sadar di sini? Tidak, senior, saya tidak bisa melakukannya ketika Anda meminta saya untuk meninggalkan mereka pada saat seperti ini, kata Tang Zichen dengan menyakitkan. Siling terkejut melihat Tang Zichen lebih baik mati daripada pergi. Tang Zichen, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa Lu Yuanqi dan Ziyue yang kamu kenal, sejarah sebenarnya sudah lama hilang. Dalam sejarah nyata, mereka tidak mengenalmu sama sekali, kamu hanya bermimpi tentang kembali ke masa lalu, jangan konyol. Siksaan batin Tang Zichen, dapat dibayangkan, meskipun itu adalah mimpi, tetapi itu terlalu nyata, bagaimana memperlakukannya sebagai mimpi. Bulan ini, mereka berkeliling gunung dan sungai, mereka dapat dianggap telah membangun kedalaman hubungan. Bagaimana mungkin Tang Zichen meninggalkan mereka? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia harus menemani mereka untuk menyelesaikan 3 bulan ini? Bahkan jika dia sedang bermimpi, dia harus bermimpi selama 3 bulan lagi. Pada saat itu, lelaki tua itu tertawa dengan marah, Zhang San, meskipun kamu jenius, sayangnya kamu membunuh cucuku dan aku harus melakukan sesuatu untuk mencekik kejeniusan itu. Ziyue menangis, Su, aku membunuhnya, Oguan Jie dibunuh olehku, jangan bunuh Zhang San, Su. Nona Ziyue, cucuku tidak menyukai kelahiranmu yang tidak layak dan mengabdikan diri untuk mengejarmu, tetapi kamu baik menyatukan pengantin pria ini dan membunuh cucuku. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatnya mudah untukmu. Setelah aku membunuh Zhang San, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Oh, Ziyue menangis dengan sedih memikirkan bahwa keluarganya telah musnah. Lu Yuanqi sedikit tenang dan mendengus, senior, keluargaku mungkin tidak lebih buruk darimu, lebih baik kau menimbangnya. Hahaha, Lu Yuanqi, kamu adalah kecantikan jenius pertama dari Akademi Laotian, wanita yang menarik banyak pria untuk mematahkan punggung mereka, tapi sekarang kamu cukup seperti berbagi pria dengan orang lain. Aku kamu anjingnya. Lu Yuanqi, kakekmu dan aku, kita masih memiliki beberapa pertemuan. Hari ini aku tidak akan membunuhmu demi kakekmu. Lagi pula kematian cucuku tidak ada hubungannya denganmu, tapi, Zhang San, dia akan melakukannya mati hari ini. Lu Yuanqi mengamuk, jangan berani-berani menyentuh Zhang San untuk mencobanya.
Tampar. Lu Yuanqi terlempar ke tanah dengan tamparan. Jika kamu berani bersikap kasar kepada orang yang lebih tua, aku akan mendidikmu atas nama kakekmu, Lu Zantian, kata lelaki tua itu. Mulut Lu Yuanqi berdarah. Tang Zichen berkata, Senior Ou Guanji memiliki karakter yang buruk, dia pantas mati. Saya sarankan Anda lebih baik menimbang kata-kata Anda. Pah. Tang Zichen juga ditampar dan ditampar ke tanah, sama sekali tidak pada level yang sama. Seorang pria yang sekarat masih mengancam orang tua, Zhang San, kamu telah menunjukkan keberanianmu kepadaku. Pria tua itu mendengus dingin. Suara Tang Zichen bergema di benaknya, Tang Zichen, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya sekarang, apakah kamu akan pergi? Jika kamu tidak pergi, kamu akan kehilangan kesempatan untuk hidup. Seperti yang kamu dengar, Lu Yuanqi menang. Jika kamu tidak mati, Ziyue hanya akan dijual sebagai pelacur, dan dalam 2 bulan, seluruh batu kenangan akan diam, jadi kamu bisa pergi dengan damai. Tang Zichen meraung, kenapa kamu tidak membiarkanku bersenang-senang selama 3 bulan? Baik Lu Yuanqi dan Ziyue tidak mengerti bagaimana Tang Zichen tiba-tiba mengatakan ini. Orang tua itu sudah bergerak dan mendengus, Zhang San, pergilah ke neraka dan tinggallah bersama cucuku. Mengatakan itu, lelaki tua itu memukul dengan telapak tangannya ke arah Tang Zichen. Jangan! Ziyue dan Lu Yuanqi berteriak pada saat bersamaan. Tang Zichen sangat merasakan tekanan dari alam leluhur, niat yang terkunci dan pasti untuk membunuh begitu kuat sehingga tidak dapat diukur, niat yang pasti untuk membunuh yang telah dipahami Tang Zichen sebelumnya hanyalah seperti perbedaan antara aliran dan setetes air di depan alam leluhur sejati seseorang. Saat 1000 momen emas berlalu, tiba-tiba, seluruh ruang menjadi diam, telapak tangan lelaki tua itu diam di depan dahi Tang Zichen, semua orang dan benda di sekitarnya menjadi diam. Tang Zichen tertegun, apa yang terjadi? Pada saat itu, suara siling berbunyi, Tang Zichen, akulah yang telah menenangkan seluruh dunia, jadi hanya kamu yang bisa bergerak. Senior, kamu menyelamatkanku. Hahaha. Tang Zichen, sebenarnya aku hanya berbohong padamu, kamu telah diberi kesempatan untuk pergi, bahkan jika kamu terbunuh, kamu masih bisa pergi hidup-hidup. Senior, mengapa kamu berbohong padaku? Aku hanya ingin mengujimu sedikit, aku ingin melihat orang seperti apa dirimu. Sekarang setelah aku mengujimu, kamu tidak buruk, kamu adalah orang yang penuh kasih dan benar, setidaknya bukan orang yang serakah dan takut mati, Anda tidak meninggalkan mereka. Tentu saja, bahkan jika Anda telah meninggalkan mereka itu tidak akan terjadi, lagi pula itu sifat manusia, tetapi kesan saya adalah bahwa kepribadian Anda sedikit lebih rendah, waras orang yang takut mati. Senior Siling, apakah masuk akal untuk mengujiku seperti ini? Tidak ada gunanya, mungkin aku bosan, tapi aku tidak mengatur agar lelaki tua ini datang dan membunuhmu, memang benar aku tiba-tiba mengujimu ketika dia mencoba membunuhmu. Sedetik untuk mengingat membaca buku. Jadi apa yang akan saya lakukan sekarang karena dunia telah diam dan saya satu-satunya yang tidak? Terserah kamu, jangan tanya aku. Tang Zichen berpikir sejenak, segera mengangkat pedangnya dan menebas lelaki tua di depannya. Lelaki lain membatu di sana tak bergerak, membiarkan Tang Zichen menebas perasaannya begitu enak, seperti memotong kayu. Setelah Tang Zichen membunuh lelaki tua itu, siling mengangkat keheningan, dan seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba berhenti dan kemudian melanjutkan pemutaran film. Ziyue dan Lu Yuanqi telah menyaksikan lelaki tua itu membunuh Tang Zichen dengan serangan telapak tangan dan berteriak tidak, tetapi saat berikutnya, 0,0 detik kemudian, entah bagaimana kepala lelaki tua itu ada di tanah. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana kepalanya bisa jatuh ke tanah? Zhang San, bagaimana kabarmu? Lu Yuanqi terlalu sibuk menerkam pertanyaan itu, tidak dapat memahami apa yang terjadi tetapi tidak peduli, mungkin ada orang kuat yang melakukannya dalam kegelapan. Aku baik-baik saja, kata Tang Zichen. Untungnya, Ziyue juga menerekamnya. Tang Zichen merasa berdebar-debar, dia baru saja menghadapi alam Master Clan, dan tamparan itu memberi Tang Zichen kejutan yang sangat besar.
dan karena tamparan itu Tang Zichen juga memiliki banyak pencerahan tentang niat membunuh dan juga tentang seni bela diri dunia. Apa yang baru saja terjadi? 1 detik kamu akan mati, dan selanjutnya kepalanya berguling-guling di lantai. Tanya Lu Yuanqi. Saya tidak tahu, mungkin ada orang kuat yang melindungi saya dalam kegelapan. Tang Zichen tidak mengatakan yang sebenarnya dan dengan santai berbohong. Jadi begitu, ayo pergi dari sini sekarang. Bagus. Tang Zichen segera membawa mereka pergi dari tempat ini dan tiba di hutan pegunungan yang bersih. Tang Zichen duduk di atas batu di gunung, diam-diam memikirkan sesuatu. Beberapa jam, baru setelah itu Tang Zichen berdiri. Tang Zichen mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke batu besar di sebelahnya. Tang Zichen segera merasa bahwa niat membunuhnya setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika niat membunuh sebelumnya adalah setetes air, maka Tang Zichen sekarang menjadi 10 tetes air. Tentu saja, dibandingkan dengan lelaki tua itu, perbedaannya adalah sangat jauh. Orang adalah aliran, 10 tetes air di depan aliran tidak ada bandingannya, tetapi mereka berada di ranah ulama sejati, jadi itu normal. Niat membunuh Tang Zichen meningkat dari 1 tetes air menjadi 10 tetes air, dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Tang Zichen yakin bahwa jika dia menghadapi Wang Qi sekarang, Tang Zichen akan memiliki keyakinan mutlak untuk menghancurkannya. Niat fana Wang Qi diperkirakan hanya 1,5 tetes air kurang dari 2 tetes air. Dalam niat Tang Zichen, dapat dirasakan dengan jelas bahwa niat harus membunuh ada seolah-olah itu adalah setetes air. Fiuh, sekarang kekuatanku cukup untuk menghancurkan Wang Qi. Berkat tamparan antara hidup dan mati yang baru saja hampir membunuhku oleh alam Zongxi itu, aku menyadari banyak hal, kata Tang Zichen dalam hati. Ranah Tang Zichen, bagaimanapun, tidak banyak berubah, hanya sedikit perasaan bahwa dia masih sedikit lebih jauh dari menerobos ke puncak kesempurnaan besar realem persatuan. Tapi bukan itu yang penting adalah bahwa Tang Zichen sekarang kembali ke Kekaisaran Yan Huang, cukup untuk memusnahkan Wang Qi. Saat ini, Ziyue sedang duduk di bawah pohon, bingung dan lesu, dan Tang Zichen tahu bahwa itu karena keluarganya telah dimusnahkan. Tang Zichen segera menghubungi Si Ling. Senior Si Ling, bisakah aku menanyakan satu hal padamu? Mengatakan. Karena kamu bisa membuat ruang memori Stone diam, bisakah kamu memastikan bahwa semua anggota keluarga Ziyue tidak mati? Tentu, aku akan membuat seluruh dunia mundur 10 hari, dan kemudian menghentikan keluarganya dari kehancuran. Tapi kemudian, kamu juga akan mundur. Oke, terima kasih untuk membantu saya sekali. Tang Zichen, awalnya aku tidak akan membantumu dengan kasar atas nama kasih sayangmu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menemukan bahwa seluruh dunia mulai surut. Itu seperti film, menekan tombol mundur cepat. Tang Zichen menemukan tubuhnya jatuh ke belakang, dan terus jatuh ke belakang, kembali ke 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu, Tang Zichen masih berkeliling ke tempat yang disebut Gunung Bailuo, dan akhirnya ketika dia mundur ke Gunung Bailuo, ruang membeku dan kemudian terus bermain, tidak diketahui siapapun kecuali Tang Zichen berpikir. Wow, air terjun itu sangat indah, kata Ziyue dengan gembira sambil menunjuk ke air terjun di Gunung Luo putih di depannya. Ziyue, ayo pergi ke air terjun dan bermain, kita akan berenang. Oke. Ziyue dan Lu Yuanqi keduanya berlari ke air terjun untuk bermain air. Dalam benak Tang Zichen, Si Ling berkata, Tang Zichen, pada saat ini, orang kuat yang membunuh keluarga Ziyue berdiri di depan rumah Ziyue, karena dunia telah mundur 10 hari, jadi dia tidak terbunuh oleh kamu juga. Senior, cepat dan bantu aku menghentikannya, yang terbaik adalah membunuhnya. Tentu saja. Saat ini, di kota dan rumah Ziyue. Seorang lelaki tua melompat dan terbang ke rumah ungu. Namun, saat dia terbang ke rumah ungu, petir tiba-tiba menyambar di langit. Boom! Percikan keluar dari tubuh lelaki tua itu, dan dalam sekejap mata, dia disambar petir dan terbakar menjadi mayat yang menghitam. Di Gunung Bailuo, Tang Zichen, dia telah terbunuh oleh petir yang aku atur untuk menyerangnya.
Terima kasih Senior Siling. Sama-sama. Senior, kamu terlalu kuat. Aku memang maha kuasa di batu memori ini, tapi hanya di sini. Aku tahu, terima kasih Senior. Di kejauhan, Ziyue berteriak ke arah Tang Zichen, Zhang San, datang dan bermainlah di air, tunggu apa lagi? Tang Zichen sibuk berlari dan menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam air. Lu Yuanqi memperhatikan Tang Zichen dari samping, melihat semua ini, di dalam selalu ada perasaan, seolah-olah dia pernah mengalami deja vu, dia diam-diam berpikir apakah dia juga datang ke sini untuk bermain air dalam kehidupan terakhirnya. Namun, begitu perasaannya muncul, perasaan itu terhapus oleh roh batu dari batu kenangan. Selama lebih dari 2 bulan setelah itu, Tang Zichen terus menemani Lu Yuanqi dan Ziyue. Begitu saja, dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Senior Siling, 3 bulan telah tiba, kapan dunia batu ingatan ini berhenti? Don Zimmer bertanya. Besok pagi, diam. Bagus. Keesokan paginya, Don Zichen bangun pagi dan membuat sarapan. Wow, kamu bahkan bangun sepagi ini untuk memasak untuk kami. Hei, Ziyue, Yuanqi, sarapan dan lihat bagaimana masakanku. Memham, terima kasih. Tang Zichen memandangi Ziyue dan Lu Yuanqi, dengan gembira menyantap sarapan mereka. Tang Zichen berkata dalam hati, Ziyue, Yuanqi, selamat tinggal. Ini adalah sarapan terakhir mereka. Tapi mereka tidak tahu itu dan dengan senang hati makan. Tepat ketika mereka setengah makan, tiba-tiba, seluruh dunia berhenti, roti yang mereka pegang masih ada di tangan mereka, dan bahkan roti di mulut Lu Yuanqi belum tertelan, seluruh dunia, seperti beku. Hanya Tang Zichen yang masih bisa bergerak karena perhatian khusus Siling. Tang Zichen memandangi Ziyue dan Lu Yuanqi yang tidak bergerak, berjalan ke arah mereka, menyentuh wajah mereka dan berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen tiba-tiba merasa otaknya menjadi hitam dan kehilangan kesadaran, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di dalam air, dan tubuhnya muncul dari celah bebatuan di dasar air ke permukaan. Tidak lama kemudian, Tang Zichen muncul dari ubur-ubur, kemudian, Tang Zichen merasa tubuhnya dialiri air. Tang Zichen menyadari bahwa dia berada di puncak air terjun, terhanyut di sepanjang air terjun. Air terjun ini sama air terjun yang dia masuki kota bawah tanah sebelumnya. Pintu masuk ke kota bawah tanah ada di gua batu di belakang air terjun ini. Kata. Seluruh tubuh Tang Zichen menabrak genangan air di bawah air terjun, dan beberapa detik kemudian Tang Zichen melayang keluar. Tang Zichen segera melihat sebuah rumah kayu dibangun 100 meter di depan air terjun. Kapan mereka membangun rumah kayu di sana? Sepertinya belum pernah ada sebelumnya. Tang Zichen keluar dari air dengan bingung. Rumah kayu itu dibangun oleh Xiao Meng, yang tidak percaya bahwa Tang Zichen telah benar-benar menghilang selamanya dan bersumpah untuk menunggunya kembali di sini, jadi dia membangun rumah kayu itu dan terus berjaga-jaga. Liu Xiangyun, Li Xuaner, Su Meiqian, Sangguan Zuo dan lainnya, serta Liu Yue, Yang Yijian dan Wang Xing, semuanya datang ke sini. Mereka semua menunggu di sini bersama untuk Tang Zichen kembali. Mereka percaya bahwa Tang Zichen pasti akan kembali. Tang Zichen masuk ke rumah kayu dan tidak menemukan siapapun di sana. Tang Zichen melihat ada makanan dan segera mengeluarkannya untuk dimakan, karena Tang Zichen merasa sangat lapar. Saat itu, teriakan datang dari pintu. Tang Zichen berbalik dan melihat Liu Xiangyun berdiri di depan pintu. Xianger, kenapa kamu di sini? Zichen, kamu. Tepat pada saat ini, sekelompok orang di luar terbang masuk, dan ketika mereka melihat Tang Zichen, semua orang terkejut dan bahagia, tidak percaya bahwa ini nyata. Kakak Zichen, kamu benar-benar kembali. Haha, aku tidak begitu mudah mati. Ngomong-ngomong, kenapa kalian semua ada di sini? Aku tidak percaya kamu sudah mati, jadi aku menunggu di sini sampai kamu kembali, dan kemudian aku memberitahu semua orang tentang kamu, kecuali Yan Yu, saudara pengembara. Semua orang datang dan menunggu di sini bersamaku sampai kamu kembali, tapi aku tidak menyangka kamu akan kembali setelah kurang dari 10 bulan. Hehe, maafkan aku telah membuatmu mengalami semua ini.
Bagus kakak Zichen, akhirnya kamu kembali. Semua orang sangat senang dan banyak bicara. Tang Zichen juga memberitahu mereka tentang memasuki batu memori. Tentu saja, Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa tentang Ziwei dan Lu Yuanqi. Ini bisa dianggap perselingkuhan mental. Meskipun Tang Zichen tidak melakukannya apapun dengan mereka secara fisik, tetapi secara mental itu semua yang terjadi dengan mereka. Aku akan pergi memberitahu Master Pulau, yang juga merasa bersalah tentang ini, bahwa kamu kembali sekarang. Ngomong-ngomong, setelah kamu menghilang, penguasa pulau merawat kami dan membimbing kami semua dalam pelatihan seni bela diri, dan sekarang kita semua membuat kemajuan yang sangat besar. Tang Zichen berkata, ayo kita cari dia bersama. Tang Zichen tiba di taman bunga persik tempat Tuan Pulau tinggal. Tang Zichen, kamu kembali. Tuan Pulau tampak bersemangat, bukan hanya karena Tang Zichen telah kembali, tetapi juga karena apakah ada berita dari kakak laki-lakinya. Tang Zichen menjawab, kalian pergi bermain di tempat lain, saya akan berbicara dengan Tuan Pulau. Bagus. Tang Zichen dan Tuan Pulau duduk di paviliun. Tuan Pulau sangat cemas, tetapi tidak memburu Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum dan berkata, Tuan Pulau, Anda pasti penuh dengan pertanyaan sekarang, jadi mari kita mulai dari tempat saya berada. Di kota bawah tanah di Pulau Marsial ada batu memori tersembunyi. Batu memori tersembunyi ini berbeda dari tempat lain di Marsial Island. Itu adalah batu memori yang lebih maju. Saya itu hanya nasib buruk, saya tersedot ke dalam batu memori. Ah, tidak, setelah bermain-main selama setengah hari ternyata alasan hilangnya yang tidak bisa dijelaskan adalah batu ingatan. Ya, kebenarannya seringkali cukup sederhana. Tuan Pulau tersenyum, ya, saya dulu berpikir itu menghantui atau semacamnya, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Lalu, setelah Anda memasuki batu kenangan, bisakah Anda mendapat kabar tentang kakak laki-laki saya? Saya kira tidak, setelah bertahun-tahun, bahkan aku sudah sangat tua, kakak laki-lakiku tidak, kakak laki-lakiku seharusnya tidak memasuki batu ingatan, atau dia akan keluar lama setelah batu ingatan berakhir. Tang Zichen berkata, Tuan Pulau, sebaiknya Anda berhenti menebak, saya telah melihat kakak laki-laki Anda. Apa? Ya, setelah saya memasuki batu kenangan, saya datang ke sebuah tempat yang disebut Rumah Ungu. Rumah Ungu itu adalah tempat saudara laki-laki Anda tinggal. Saudara laki-laki Anda telah tinggal di batu kenangan selama lebih dari 100 tahun, karena saudara laki-laki Anda memiliki seorang anak, jadi dia lebih muda darimu, dia sudah menikah dan memiliki banyak anak di batu kenangan, dia sudah menjadi kakek. Berapa lama batu memori mencatat waktu, Don Zichen? Saya mengerti dari roh batu bahwa itu sekitar 500 tahun. Apa, 500 tahun? Tuan Pulau itu terkejut, ya Tuhan, batu ingatan ini sangat maju. Kakak seniormu juga memintaku untuk menyapamu. Tang Zichen menceritakan kisah tentang batu kenangan satu persatu, dan sebelum dia menyadarinya, hari sudah gelap. Tang Zichen juga tinggal di sumber bunga persik dan tidak kembali ke rumah kayu di depan air terjun. Malam itu, hanya untuk bertemu lagi, Tang Zichen dan Liu Xiangyun, Su Meiqian, Sang Guanzuo, dan Li Xuaner, tentu saja, berbicara sendiri. Hanya kata-kata Su Meiqian, membuat Tang Zichen berkeringat. Su Meiqian berkata, Tang Zichen begitu lama tanpa membenturkan wanita, tapi sebenarnya Tang Zichen tidak, bagaimanapun, Tang Zichen adalah spiritual. Keesokan harinya, Tang Zichen bertanya, jam berapa sekarang? Sekarang sudah hampir 10 bulan sejak kamu menghilang, ini bulan Maret atau April tahun berikutnya. Tang Zichen mengangguk, jadi, saya sekarang berusia 24 tahun. Ya, oh, jadi tinggal 2 tahun lagi sampai duelku dengan Wang Qi. 2 tahun 2 bulan atau lebih, Su Chen, hanya tersisa 2 tahun, apakah sudah terlambat? Jika sudah terlambat, tunda saja, dan toh tidak ada yang membicarakanmu. Bab 1010. Tang Zichen mendengus bercanda, aku terlalu lama sekarang, tidak terlalu pendek, sih aku masih harus menunggu 2 tahun. Ah, beberapa anak muda tertegun, jadi Tang Zichen mengeluh terlalu lama. Zichen, pertanyaan lemah, apa kekuatanmu sekarang? Tanya Wang Xing. Tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan, kata Tang Zichen.
Wow, kamu sudah meningkat pesat sejak kamu memasuki batu memori. Benar. Tapi Wang Qi juga berada di tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan, dan dia juga mengalahkan puncak tuan tua dari villa pedang terkenal, jadi kamu percaya diri. Tang Zichen tersenyum, jujur, kepercayaan diri saya sangat tinggi sekarang, saya mencubitnya sampai mati tanpa menarik napas. Wow, semua orang ngeri dan memuja ketika mereka melihat betapa percaya diri Tang Zichen, dan mereka bahkan tidak menarik napas untuk memerasnya sampai mati. Jadi, masih ada 2 tahun lagi, aku benar-benar tidak sabar. Tang Zichen tampak seperti akan membunuh Wang Qi. Tapi, kamu sudah setuju dengannya selama 3 tahun, jadi jika kamu pergi lebih awal kamu akan digosipkan. Kalau begitu kirimkan dia surat tantangan dan katakan padanya bahwa aku akan ke sana dalam sebulan. Oke, saya akan menulis surat itu, kata Wang Xing. Dengan itu, Tang Zichen menulis surat untuk memberitahu dia karena kemanusiaan, bahwa duel telah dimajukan ke bulan depan. Pada saat yang sama, masalah tersebut dengan cepat menyebar ke dunia. Beberapa hari kemudian, di istana Kekaisaran Yanhuang. Bagaimana? Apakah Tang Zichen itu terus tinggal di Pulau Wulin? Ya, dia tidak pernah meninggalkan Martial Island, mungkin Tang Zichen tahu kamu akan membunuhnya. Bajingan ini, selama dia berani mengambil setengah langkah dari Pulau Wulin, aku akan memusnahkannya. Berduel denganku setelah 3 tahun itu konyol, aku sedang tidak mood untuk berduel denganmu, biarkan sendirian memungkinkan Anda untuk tumbuh dewasa. Wang Qi mengertakkan gigi dan berkata, jika dia berpikir bahwa Wang Qi benar-benar menepati janjinya, dia salah, dia akan membunuh Tang Zichen segera setelah dia memiliki kesempatan. Dia tahu bahwa Tang Zichen adalah berbakat, dia tidak akan cukup bodoh untuk berduel dengan Tang Zichen, dan dia akan membantai Tang Zichen sehari lebih cepat jika dia bisa. Hanya saja Tang Zichen telah tinggal di Pulau Bela Diri, dia tidak dapat membunuhnya bahkan jika dia mau karena penguasa Pulau Bela Diri ada di sana kemana Wang Qi berani pergi, jadi Wang Qi telah mengirim orang untuk melihat apakah Tang Zichen telah meninggalkan Martial Island, dan kabar yang dia dapatkan adalah bahwa Tang Zichen belum meninggalkan Martial Island. Tepat pada saat ini, salah satu saudara laki-lakinya di luar berlari masuk. Saudaraku, aku menerima surat yang dikirimkan kepadamu dari Pulau Martialwood, ditandatangani oleh Tang Zichen. Apa? Tang Zichen mengirimiku surat, bawakan padaku. Wang Qi melihat itu adalah surat yang menantang. Waktu, hari ke-8 bulan depan, lokasi, Yanhuang Empire Wangjing City. Saudaraku, apa isi surat itu? Salah satu saudara laki-laki Wang Qi bertanya, dia hanya memiliki 3 saudara laki-laki yang tersisa sekarang. Tang Zichen, dia benar-benar mengeluarkan tantangan kepadaku pada hari ke-8 bulan depan. Wang Qi berkata dengan ragu, ini benar-benar tidak terduga. Awalnya, Wang Qi mengira Tang Zichen sedang mencari kematian ketika dia mengatakan bahwa dia akan melawannya dalam 3 tahun, tetapi dia tidak menyangka Tang Zichen akan menantangnya dalam waktu kurang dari setahun. 3 kakak laki-laki Wang Qi. Semua adik laki-laki terkejut. Kakak Tang Zichen mengambil inisiatif untuk memajukan waktu 2 tahun, yang berarti Tang Zichen sangat percaya diri. Kakak, apa yang membuat Tang Zichen berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk menantangmu sekarang? Wang Qi mendengus. Tang Zichen si idiot ini, jika dia ingin datang lebih awal untuk dibunuh, maka ayo kita lakukan. Kakak, apakah kamu yakin kamu percaya diri? Sial, apakah aku, Wang Qi, begitu mudah kehilangan waktu? Hal macam apa itu Tang Zichen? Sudah waktunya untuk mengakhiri ini, aku ingin melihat apa yang membuatnya berpikir setelah hanya 10 bulan, dia dapat menantangku. Wang Qi mengertakkan gigi dan berkata, ada amarah dalam dirinya yang hanya bisa dibubarkan dengan membantai Tang Zichen di depan wajahnya. Kakak, Tang Zichen berani menantangmu, dan 2 tahun sebelumnya, dia pasti sangat percaya diri. Salah satu anak buahnya berkata dengan cemas. Apakah saya tidak percaya diri?
Dibandingkan tahun lalu, saya telah menggandakan keinginan untuk membunuh. Jika saya hanya memiliki 1,5 tetes niat sebelumnya, tapi sekarang, saya khawatir saya memiliki 3 tetes niat. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membantai Tang Zichen. Meskipun Wang Qi juga curiga bahwa Tang Zichen telah meningkat pesat, dia juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tapi Wang Qi tidak tahu bahwa Tang Zichen mengancam akan mencubitnya sampai mati tanpa menarik nafas. Di Martial Island, Tuan Pulau berkata, Tang Zichen, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk berduel dengan Wang Qi lebih awal? Ya, saya khawatir tantangannya sudah ada di tangan Wang Qi. Tang Zichen, kenapa kamu tidak bertanya padaku? Aku sudah bertarung dengan Wang Qi, aku bisa menilai perbedaan kekuatan antara kamu dan dia. Tang Zichen tersenyum, terima kasih atas perhatian Anda, sekarang menilai juga Tuan Pulau tolong. Tuan Pulau tersenyum, kalau begitu, mari kita lupakan aku tidak mengatakan apa-apa, ayolah, mari kita gerakkan tangan kita dan lihat seberapa besar perbedaan kekuatanmu dari kekuatan Wang Qi. Sebelum kita melakukannya, aku akan menyebarkan satu hal kepadamu. Pertama, dan itu adalah, setiap orang kuat yang telah mencapai puncak kesempurnaan besar realem persatuan memiliki ide di dalam dirinya, sebuah ide yang merupakan perasaan yang sangat luar biasa, seolah-olah itu adalah ide yang pasti dapat membunuh lawan. Jika Anda bisa tidak mengerti apa yang saya maksud, maka itu berarti Anda bahkan belum mencapai level ini, maka Anda bahkan belum layak melawan Wang Qi. Tang Zichen, sekarang Anda beritahu saya dulu apakah Anda mengerti ide yang saya bicarakan ini tentang. Tuan Pulau sangat serius karena dia curiga bahwa Tang Zichen sesaat sombong, berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk menantang Wang Qi padahal sebenarnya dia bahkan belum memilikinya, bahkan tidak tahu tentang ide misterius itu. Dan kemudian buru-buru mengeluarkan perang. Tentu saja, Tuan Pulau juga sedikit marah karena Tang Zichen saya tidak memberitahu dia tentang masalah yang begitu penting, jadi dia bisa menjadi penjaga gerbang Tang Zichen. Apakah dia memiliki kekuatan untuk menantang Wang Qi atau tidak? Hahaha, Tuan Pulau, kamu terlalu khawatir. Jika aku bahkan belum memahami ide harus membunuh, mengapa aku harus bertarung dengan Wang Qi? Hanya saja yang tidak aku duga adalah ide tentang kematian, jadi kalian juga tahu, kupikir di dunia ini, hanya Wang Qi dan aku yang memahaminya, hahaha, sepertinya aku sombong. Tuan Pulau tersenyum, sungguh sombong, saya berani mengatakan bahwa setiap orang yang telah melangkah ke puncak alam persatuan telah memahaminya, itu hanya masalah seberapa banyak yang mereka pahami, jika tidak bagaimana saya bisa menggantung Wang Qi tahun lalu, juga perbedaan kekuatan antara 29 pusat kekuatan puncak di dunia tercermin dalam perbedaan niat. Bagus Tuan Pulau, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa banyak yang telah kamu pahami tentang gagasan kematian yang pasti. Silahkan, silahkan. Medan kekuatan yang kuat diciptakan di antara mereka berdua, angin kencang berputar-putar, dan dua orang yang telah memahami gagasan tentang kematian tertentu sedang berduel satu sama lain, dan bahkan sebelum mereka bergerak, gagasan itu sudah bertarung. Bersambung.